Marhaban ya Ramadan. Hello English learners, welcome back with me Nafisa. In this past opportunity, I will tell you about the wonderful, the special, the beautiful, and the gracious month. This is Ramadan month. Well, Ramadan is coming. Let's forgive our mistakes each other. Bulan puasa sudah datang, mari kita saling memaafkan. Well, in this month, in this year, our Ramadan is different. Di bulan ini, di tahun ini, bulan puasa kali ini berbeda. Why? Do you know? Because we have something illness. It's not only in Indonesia, but also in all of the world. There is coronavirus. Tahu ya? Karena ada virus corona, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh negara. Jadi semoga di bulan puasa kali ini lebih luar biasa, lebih indah seperti apa yang kita mau. So for all of you guys, for me too, let's pray together for our beloved countries, hoping coronavirus will be lost and we can do our Ramadan month as like usual. Jadi ayo kita sama-sama berdoa semoga virus corona ini cepat selesai, jadi kita bisa melaksanakan Ramadan atau bulan suci ini seperti biasanya. Well, talking about Ramadan, I have something for you guys. I have some vocabularies for you. Maybe you don't understand or maybe you need it for speak up with English. So guys, saya mempunyai beberapa vocabularies tentang Ramadan month. Mungkin teman-teman belum tahu atau teman-teman mau berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan Ramadan month. Maybe you will share something in your story, WhatsApp maybe, your story Instagram maybe. Ya mungkin teman-teman mau membuat story atau membuat cerita di WA-nya teman-teman sendiri maupun di Instagram. So I will tell you. So guys, before I tell you about some of vocabularies about Ramadan month, I will remind you, don't forget to subscribe to this account and then turn on your notification to know more about the videos of me. And let's check this video. Well, yang pertama adalah berbuka puasa dan juga selamat berbuka puasa. Nah, biasanya kan kita menggunakan happy breaking fasting, happy fast hour breaking, happy open fasting, that's it. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana sih menggunakan bahasa Inggris yang baik kalau kita mau ngomong selamat berbuka puasa atau berbuka puasa. Nah, untuk native speaker sendiri, English learners biasanya menggunakan, kalau berbuka puasa mereka itu menggunakan iftar. Tapi kalau selamat berbuka puasa mereka menggunakan happy iftar. So, jadi kalau teman-teman mau ngomong ke temennya, contohnya selamat berbuka puasa, berarti harus ngomongnya gimana? Nah, ngomongnya harus happy iftar. Nah, kalau kita mau ngomong begini, saya mau berbuka puasa dengan keluarga saya. Kita bisa menggunakan I have iftar with my family. Jadi bukan menggunakan I will breaking our fasting together with my family. No. So you have to say I have iftar with my family. Nah, untuk iftar sendiri di Kamus Besar Oxford dan juga Cambridge itu tidak ada yang menggunakan. Kalau kita mau ngomong selamat berbuka puasa atau berbuka puasa sendiri, tidak ada yang menggunakan breaking our fasting, fasting our breaking, apalagi open fasting. No. So you have to say, remember, you have to say iftar for berbuka puasa, happy iftar for selamat berbuka puasa. For the second, sahur. Nah, kalau ada buka puasa pasti ada sahur dong. Biasanya teman-teman kalau sahur ngomongnya apa? Sahur aja ya. No. I will tell you, kalau untuk sahur sendiri kita bisa menggunakan pray down meal. Nah, down di situ diartikan subuh guys, sebelum subuh. Jadi teman-teman, karena sahur kita kan sebelum subuh ya, jam 3. Jadi kita bisa menggunakan pray down meal. So if you want to say, saya berbuka puasa bersama teman-teman saya, berarti gimana? Berarti kita ngomongnya
I will pray don't meal with all my friends. Nah, gitu. Jadi bisa sih kita menggunakan sahur saja karena itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab itu sendiri. Tapi kalau teman-teman mau ngomong full English, berarti seperti tadi contohnya, I will pray don't meal with all my friends together. Yang ketiga, kita nggak akan pernah ketinggalan nih kalau bulan puasa pasti ada ngabuburit. Wow, apa sih bahasa Inggrisnya ngabuburit sendiri itu? Ngabuburit itu biasanya kita ngomongnya JJS, ya nggak sih, jalan-jalan sore. So, kita bisa menggunakan hangout gitu. Kalau teman-teman mau ngomong bahasa Inggris full, saya mau hangout atau saya mau ngabuburit bareng teman saya. Berarti gimana bahasa Inggrisnya? So you can say, I will hang out with my friends for looking for food together. Jadi saya akan ngabuburit bersama teman-teman saya untuk mencari makanan. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan hangout untuk di ngabuburit itu sendiri. Yang keempat adalah taraweh. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu buat para muslim pas waktu di bulan Ramadan, karena di bulan-bulan selain bulan Ramadan tidak ada tuh yang namanya sholat taraweh bareng-bareng gitu kan. So guys, if you want to say sholat taraweh, teman-teman bisa menggunakan nightly prayer. Itu dalam bahasa Inggris. Tapi teman-teman kalau mau ngomong taraweh prayer, it's okay, karena taraweh juga itu adalah serapan dari bahasa Arab sendiri yang ada dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau teman-teman memang mau ngomongnya pakai bahasa Inggris full, bisa menggunakan I will do nightly prayer together with all my families. Nah, saya akan melakukan sholat taraweh berjamaah dengan keluarga saya gitu. Bisa juga teman-teman ngomong I will do taraweh together with my family. Saya akan melakukan taraweh bersama keluarga saya gitu. I will do taraweh together with my family. Saya akan melakukan taraweh bersama keluarga saya. Nah, itu juga boleh. Jadi tidak harus kita berpatok kita harus menggunakan nightly prayer, tapi kita juga bisa menggunakan taraweh prayer juga. Well, nah ini yang terakhir, nomor 5, that's it, tadarus. Pasti nih kita nggak mungkin ketinggalan kalau di bulan Ramadan pasti ada yang namanya buka puasa, terus ada yang namanya ngabuburit, terus ada yang namanya sahur, terus ada tadi yang keempat tadi apa? Dan yang keempat itu ada sholat taraweh, dan yang terakhir ini yang biasanya dilakukan setelah taraweh apa? Tadarus. Nah, teman-teman bisa menggunakan tadarus, itu bisa menggunakan reciting Holy Al-Quran. Kenapa sih kita nggak boleh menggunakan read aja? Kan sama-sama membaca. That's different guys, because Al-Quran is holy. Karena Al-Quran sendiri untuk umat Islam itu adalah kitab yang suci buat kita. So kita harus menggunakan kata atau kalimat yang lebih tinggi dari membaca. Boleh kita menggunakan membaca Quran, itu kita menggunakan read magazine. Tapi kalau kita untuk membaca Al-Quran, that's different. Kalau untuk membaca Al-Quran gitu, kita menggunakan reciting Holy Al-Quran. So, kalau teman-teman mau ngomong, saya akan membaca Al-Quran bersama dengan teman saya, berarti kita bisa menggunakan I will recite Holy Al-Quran with my friends gitu. Jadi bukan I will read Holy Al-Quran with my friends. Bukan salah, tapi kurang tepat karena Al-Quran itu holy buat umat Islam. Well guys, itu 5 vocab yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Well guys, itu tadi 5 vocabularies yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat, dan semoga di bulan puasa kali ini kita tetap full menjalankan bulan puasanya, dan gak ada yang bolong-bolong. Meskipun we had something problem with our countries, meskipun di negara kita ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, this is coronavirus, karena corona juga, tapi tetap kita harus fokus dengan tujuan kita untuk mencapai kemenangan kita sampai kita benar-benar merasakan selamat hari lebaran. Well guys, thank you for watching and see ya, tata.